مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري وجمعنا في كل أتواري وعلى آله وصحبه النور. أما بعد. Segenap para habaib, para hadirin, para hadirat, para muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati dan saya cintai para habaib zuriyah daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada guru kami Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu juga kepada guru kami Mudirul Mahad Pondok Pesantren Sasa, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Begitu juga tamu kita yang mulia, yaitu Al-Habib Ahmad Toha Al-Haddar, yang semuanya, kita semuanya bisa mendapatkan ridha Allah, bisa mendapatkan ampunan dari Allah, dan bisa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita tiada henti-hentinya. Salawat dan salam selalu kita basahkan lisan kita sehingga disebutkan ya bakhtana bin nabi, ya bakhtana bir rasul. Beruntung sekali kita punya nabi seperti baginda Nabi Muhammad. Beruntung sekali kita dijadikan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita adalah umat yang paling terbaik, umat yang paling nomor satu, dan kuota yang paling terbanyak masuk surganya Allah adalah umat baginda Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan dalam riwayat, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan 120 shaf. Wallahu alam, satu shaf itu berapa penghuninya, apakah triliunan orang? Intinya Allah siapkan umat dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad 120 shaf. Kemudian Nabi bilang wa thulutha, 2/3 dari 120 shaf, yaitu 80 shaf, yaitu umatnya Nabi kita Muhammad. 80 shaf Allah berikan kenikmatan kepada umat Nabi Muhammad, sehingga 40 shaf sisanya Allah bagikan dari umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu melazimi salawat kita kepada beliau, dan semoga kita semuanya bisa berjumpa dan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Nurul Yakin, wulida sallallahu alaihi wasallam bil Makkah yaumul Itsnain Athani asyara min Rabiul Awal amu fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kota Mekah sebagai kelahiran daripada kekasihnya? Karena itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kota Mekah, kata para ulama, kenapa menjadi mulia? Kenapa menjadi kota yang paling dicintai oleh Allah? Karena kota Mekah adalah tanah air daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, pada tanggal 12 pada bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah. Wasumya amu wiladatihi amu fil anna al-malik al-habsa arsala amu wiladatihi jaisan ila Makkah lihadimil Ka'bah wa kana fihi filun azim fa ahlakallahu jaisan ikraman liwaladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan atau dinamakan dengan tahun gajah?
Karena pada saat itu ada seorang raja yang bernamanya Abraha. Dia mengirimkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Kemudian dia membawa gajah-gajah yang besar. Kemudian mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dihancurkan? Dibinasakan oleh Allah karena penghormatan daripada kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara sedikit tentang Abraha. Di dalam riwayat bahwasanya Abraha itu adalah seorang Nasraniyun, seorang yang beragama Kristen. Dan dia ini berasal dari negeri Yaman. Dia mendengar kabar bahwasanya banyak orang yang memuliakan Mekah karena adanya Ka'bah, sehingga banyak orang-orang itu mengunjungi Ka'bah. Lalu timbul rasa iri, hasud kepada Ka'bah. Lalu dia bangun tempat ibadah yang ingin supaya dia bisa menyamai seperti Ka'bah. Sehingga dalam riwayat itu dia bangun gereja. Ketika dia bangun gereja dengan modal yang sangat luar biasa besarnya, dengan modal yang luar biasa mahalnya, kemudian ketika terbangun ternyata tetap sepi. Orang itu malah lebih banyak datang ke Mekah, datang ke Ka'bah untuk mensucikan Ka'bah. Lalu karena sudah rasa iri dengki yang luar biasa menguasai daripada hatinya, timbullah bisikan-bisikan iblis untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya dia siapkan pasukan yang begitu besar, yang mana orang biasanya pasukan itu mendunggangi kuda, mendunggangi onta, tapi dia Abraha dan pasukannya mendunggangi daripada gajah-gajah yang besar. Ketika sudah disiapkan pasukannya, kemudian mereka berangkat ke Mekah. Ada seorang panglima daripada Abraha yang disebutkan dalam riwayat, yaitu Aswad bin Makfud. Dan ketika di daerah di luar kota Mekah ada daerah namanya Tihamah. Di daerah tersebut Aswad bin Makfud ini, panglima daripada Abraha ini, mengambil setiap hartanya orang-orang penduduk Mekah, dan termasuk daripada hartanya Abdul Muthalib, yaitu 200 onta. Ketika mendengar kabar ini, Abdul Muthalib atau yang biasanya nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim itu tidak terima, sehingga dia mengumpulkan pasukan ingin berperang dengan Abraha. Tapi ketika telah mengetahui bahwasanya pasukan Abraha begitu besar, begitu banyak, dia tidak jadi. Sehingga dia datang ke tendanya Abraha di dekat kota Mekah. Karena waktu itu Abraha belum masuk kota Mekah. Dia minta izin bertemu dengan Abraha. Ketika setelah bertemu dengan Abraha, dia menagih harta rampasan yang diambil oleh panglimanya Abraha, yaitu Aswad bin Makfud, untuk dibalikan. Ketika mendengar ini, kemudian Abraha mengembalikannya, tapi dengan rasa kecewa, karena keinginan Abraha itu adalah sebenarnya ingin berperang, tapi disampaikan oleh Abdul Muthalib mereka tidak akan berperang. Sehingga Abdul Muthalib mengatakan, saya ini datang ke kamu hanya untuk mengambil 200 onta punya saya. Kamu datang untuk menghancurkan Ka'bah, itu urusan kamu. Karena Ka'bah ada yang punya, sehingga ada yang menjaganya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika pulang dari itu, dia memberikan kepada penduduk Mekah untuk evakuasi. Ringkas cerita, Abraha memberikan pernyataan bahwasanya dia tidak akan berperang, tapi dia datang ke Mekah hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah sudah siap-siap ingin jalan,
ternyata gajahnya tidak bisa bergerak. Gajahnya tidak mau jalan. Maka dari sinilah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong datang. Sehingga banyak tafsiran daripada ulama yang menarik. Di antaranya menurut Al-Imam Qurtubi ada beberapa riwayat di dalam tafsirnya yang beliau nukil dari sahabat Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair mengutip daripada pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi burung ababil itu tidak pernah dilihat oleh mereka sebelumnya. Belum pernah mereka itu melihat burung ababil, dan tidak ada satupun orang yang mengenali burung ababil. Kemudian ada juga riwayat dari Ad-Dahak an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang burung ababil, yang mana kata Ibnu Abbas, burung ababil itu mereka itu bersarang di antara langit dan bumi. Mereka bertelur dan hidup di antara langit dan bumi. Dan juga Abdullah bin Abbas juga pernah mengatakan bahwasannya burung ababil itu mempunyai paruh seperti paruh burung pada umumnya. Tapi kakinya mereka, burung-burung ababil, seperti telapak kakinya anjing. Kemudian di dalam tafsir daripada Syekh Wahbab Az-Zuhaili itu ada riwayat mengatakan burung-burung ababil ini berwarna hitam. Mereka datang dari laut dan setiap burung tersebut membawa 3 kerikil. 2 kerikil di 2 kakinya dan 1 kerikil di paruhnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana mereka dilempari oleh Allah dengan batu yang dari tanah liat yang dibakar oleh Allah di neraka. Ada di dalam tafsir Al-Imam Qurtubi, makna daripada as-sijil itu memang disebutkan batu itu Allah datangkan langsung dari neraka. Tapi juga ada riwayat yang mengatakan dari sahabat Abdurrahman yang menyebutkan bahwasannya makna daripada sijil itu adalah langit. Jadi burung-burung daripada ababil itu datang dari langit, sehingga mereka itu membawa batu dan mereka lemparkan kepada pasukannya Abraha, sebagaimana batu itu pernah dilemparkan kepada kaum Nabi Lut. Kemudian di dalam kitab yang lain, kitab As-Sihah, itu disebutkan bahwasannya burung ababil itu membawa kerikil yang memang dari dunia, tapi dibakar di nerakanya Allah. Kemudian setiap batu tersebut itu ada tulisan nama daripada pasukannya Abraha, sehingga ketika dilemparkan tidak akan mungkin melenceng, mustahil melenceng. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan di dalam tafsirnya daripada Ibnu Asyur, beliau menukil daripada perkataan sahabat yaitu Abdullah bin Abbas dan Ikrimah bin Abi Jahal. Maknanya sama. Kata Ibnu Abbas, kanal hajar idza waqa'a ala ahadihim nafita jilduhu fakana awwalu al-judariyu. Ikrimah berkata, idza asaba ahadum hajar minha kharaja bihi al-judariyu. Ketika batu tersebut dilemparkan kepada mereka, maka semua kulit pasukan Abraha itu melepuh. Dan disitulah awal daripada penyakit cacar. Walaupun ada ulama yang berpendapat penyakit cacar daripada yang dikenai dari pasukan Abraha itu berbeda dengan penyakit cacar sekarang. Mereka itu punya lebih sadis. Bahkan dari Syekh Tantawi sendiri dalam tafsirnya itu lebih sadis lagi. Beliau mengatakan innal hajar kana yadkhulu min ra'si wa yakhruju min asfalihi wa tumazzaqa abrahatu kit'atan.
Jadi ketika batu itu dilemparkan kepada pasukan Abraha, itu tembus dari kepala langsung ke bawah, dan mereka itu semuanya tercabik-cabik karena ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi ketika Allah binasakan seluruh pasukan Abraha, kemudian inilah ikraman liwaladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena penghormatan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dan yang terakhir yang perlu kita ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadis At-Tirmidzi, Nabi bilang, ahibbu ahla baiti li hubbi, cintailah keluargaku karenaku, kata Nabi. Orang kalau ingin cinta sama Nabi, maka dia juga harus cinta sama ahlul bait baginda Nabi Muhammad. Bahkan di dalam hadis Bukhari disebutkan, fa innama hiya bad'atun minni yuribuni ma arabaha wa yu'dhini ma adhaha. Orang yang membuat sakit daripada Fatimah Zahra, dia sedih, maka dia sama menyakiti hati Nabi Muhammad. Orang yang membuat sedih daripada Fatimah Zahra, maka dia sama membuat daripada sedih baginda Nabi Muhammad. Sehingga kata guru kami, orang yang membuat sedih Fatimah, orang yang menyakiti daripada Fatimah Zahra adalah orang yang hakikatnya menyakiti ahlul bait baginda Nabi Muhammad. Jadi orang kalau seandainya dia sakiti ahlul bait, para habaib, maka hakikatnya dia telah menyakiti Fatimah. Dan orang yang menyakiti Fatimah, maka seakan-akan dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pada akhir zaman ini kita diadu domba oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang liberal tentang bagaimana kecintaan kita kepada ahlul bait. Karena ketahuilah, ahlul bait yang ada di Indonesia ini dan seluruh daripada dunia ini semuanya adalah keturunan baginda Nabi Muhammad, khususnya para habaib yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita itu termasuk daripada golongan yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innalladzina yu'dzuna rasulullahi lahum adzabun alim. Di dalam ayat yang lain, innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'annahumullahu fid dunya wa'adda lahum adzaban muhina. Jadi orang yang menyakiti Rasulullah, orang yang menyakiti Fatimah, orang yang menyakiti daripada ahlul bait, maka hati-hati, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di hari kiamat. Dan Allah mempersiapkan mereka dengan azab yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala akan hinakan mereka nanti di akhirat. Jangan cuma kita bilang kadang-kadang syafaat, tapi tidak kita menghormati para ahlul bait. Kadang kita itu cinta sama Nabi, tapi kita caci maki para ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya Allah kumpulkan bersama daripada baginda Nabi Muhammad, bisa berkumpul dengan para ahlul baitnya Rasulullah, dan semoga kita semuanya bisa meminum daripada telaga Kautsar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Ustaz Ahmad bin Mukhtar Hanafi yang telah memberikan mau'izah hasanah kepada kita sekalian. Selanjutnya kepada guru kami yang mulia Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, kepadanya kami dengan penuh ta'zim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh para ulama wa asatiz wal habaib, wabil khusus Al-Habib Muhammad Bagir
ibn Syekh Abi Bakar bin Salim mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wal Habib Ahmad bin Toha Al-Haddar, tamu mulia kita yang datang jauh dari Bogor ke Ternate, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wal Ustaz Samahatul Syekh wal Akhi fillah Al-Ustaz Ahmad bin Mukhtar Hanafi, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, dan semua para orang tua yang hadir yang saya muliakan, saya hormati, wal Habib Alwi Albar, dan juga kepada hadirin hadirat, terlebih khusus kepada panitia baik yang kemarin di Masjid Muhajirin, ya jazakumullah khairal katsira, ya, yang mereka juga insyaallah dapat bagian pahala karena ikut andil di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang di Masjid Al-Amin Falja 2 dari seluruh panitia yang ikut andil di dalam membantu terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya ini bukan acaranya Ustadz Ahmad, dan ini bukan acaranya Habib Bagir. Begitu juga bukan acaranya Abdurrahman dan Habib Ahmad, tapi hakikat ini adalah acaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita yang hadir saat ini menjadi tamunya Rasul, ya, bukan tamunya Habib Abdurrahman, Habib Bagir, Ustadz Ahmad, Habib Ahmad dan para ulama lainnya, bukan. Itu perantara. Tapi hakikatnya tuan rumahnya Nabi Muhammad. Yang punya acara ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad yang punya acara ini, maka yang balas bukan Nabi Muhammad. Yang balas Allah. Allah yang akan balas setiap usaha keringat kita di dalam mensyiarkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sungguh beruntung. Ini akan terlihat nanti menjelang wafat, balasan ini akan dibalas oleh Allah. Allah jika sudah membalas kebaikan bigairi hisab, gak ada perhitungan. Ya, alhamdulillah, ini semua pilihan Allah Ta'ala. Ya, kita digerakkan hati kita, ya, datang dengan sukarela tanpa dipaksa, tanpa dibayar, tanpa tujuan duniawi, semata-mata diundang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah ikhwanul muslimin, ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ada satu fawaid yang beliau sampaikan. Ya, Al-Ustaz Ahmad belajar di sana, di Darul Mustafa. Begitu juga para guru kita, mereka belajar di Ribat Tarim dengan guru mulia Al-Habib Salim Asy-Syatiri, Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, ya, yang punya sanad yang valid bersambung hingga kepada para ulama dari generasi ke generasi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu nikmat yang besar. Kata Habib Umar, kalau mahalul qiyam, di saat pembacaan Maulid kemudian kita berdiri, ya, simbol penghormatan, ya, itu berdiri gak ada hukum. Kok bisa jadi bid'ah, itu aneh, ya. Maksudnya hukum berdiri kan dalam bab fikih gak ada. Lihat berdiri karena apa? Itu kalau berdiri menghormati, simbol penghormatan, itu tidak haram. Sebagaimana kita waktu masih sekolah dulu berdiri menghormati bendera. Yang kita hormat bukan benderanya, bukan kainnya, bukan warnanya merah dan putih, tidak, itu simbol. Tapi yang kita hormati perjuangan para pahlawan yang menegakkan bendera itu bisa berkibar dan kita bisa merasakan nikmat merdeka saat ini. Jadi akal itu dicerahkan, ya, jangan sempit. Begitu juga kita menghormati kedatangan Nabi Muhammad SAW secara ma'nawi, ya, berdiri itu bentuk penghormatan. Sehingga kita ketika membaca Maulid Nabi seakan-akan, ya, saya pakai pendapat yang seakan-akan deh, seakan-akan Nabi hadir secara ma'nawi karena kita sedang menyebut namanya. Dalam hadis, siapa yang bersalawat kepadaku, Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku untuk menjawab salamnya, kata Nabi Muhammad SAW.
Bukankah kita sedang salam kepada Nabi ketika membaca Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, di saat kita berdiri, Al Habib Umar mengajarkan masing-masing setiap dari kita hadirkan dalam hati. Ya, nyatakan dalam hati dengan khusyuk. Ishtaqtu, aku rindu kepadamu wahai Nabi Muhammad. Ya, itu yang pertama. Hadirkan dalam hati. Ketika berdiri, ya Rasul, saya hamba yang banyak dosa. Saya rindu kepadamu wahai Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebelum kita merindu kepada Nabi saat ini, 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah menyatakan kerinduannya kepada kita. Bahkan Nabi SAW, ya Rasul pernah menangis pada satu hari. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasul, ma yubkik? Wahai Rasul, apa yang membuat engkau menangis? Maka Nabi mengatakan, ishtaqtu li ahbabi. Saya menangis karena rindu kepada kekasihku, para kekasihku. Qalu alasna ahbabak ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, bukankah kami ini termasuk kekasih-kekasihmu? Nabi mengatakan, lah, bal antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Adapun fa amma ahbabi fa qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Kekasih-kekasihku yang aku rindukan adalah sekelompok kaum yang datang setelah wafatnya aku. Mereka beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihatku. Itu kerinduan Nabi 1400 tahun yang lalu kepada kita ikhwanul muslimin. Maka selayaknya kita hadirkan hati, ya, kita hadirkan hati bahwa kita juga membalas rindunya Nabi Muhammad SAW. Wallah, itu rizik yang paling besar, diberikan khusyuk dalam hati. Hati-hati orang yang tidak punya khusyuk dalam hati, hatinya keras, ikhwan. Ya, ada yang bermasalah dalam hatinya. Wallah, yang diberikan rizki besar bukan diberikan rumah yang mewah, mobil yang mewah, jabatan, tapi orang yang diberikan rizki terbesar di alam dunia ini, dia punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang diberikan rizki khususiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habib Umar melanjutkan. Kemudian yang kedua, hadirkan dalam hati, yaitu wahai Rasulullah, tolong akui kami sebagai umatmu. Apa yang kita lakukan dengan amal kita yang kita harapkan satu, semoga diakui oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kita adalah umat beliau. Pengakuan dari Rasul itu paling mahal, ikhwan muslim. Siapa yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, demi Allah, itu adalah pengakuan Allah. Kalau kita ingin mencari cintanya Allah, maka caranya bagaimana kita mendapatkan cinta Nabi Muhammad? Di saat Nabi mencintai kita, ketahuilah ikhwanul muslimin, di saat itu juga Allah mencintai kita. Dan di saat Nabi murka kepada kita, demi Allah, di saat itu juga Allah murka kepada kita. Semuanya terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka minta kepada Allah di saat mahalul qiyam, ya Allah, wahai Rasulullah, tolong akui saya hamba yang banyak dosa. Kita semua di sini berdosa, punya kesalahan, tapi harapan itu selalu terbuka agar diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Dan alhamdulillah, kita ketika belum lahir ke dunia sudah tercatat nama kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bukankah kita lahir dalam keadaan akhir zaman? Kita dilahirkan oleh Allah di saat telah diutusnya Nabi Muhammad. Bukankah kita lahir ke alam dunia tanpa meminta untuk menjadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah telah memberikan kita menjadi orang Islam yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sudah dipilih oleh Allah menjadi umat terbaik, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pilihan dari Allah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita dijadikan umat terbaik karena Nabi kita Nabi terbaik.
Alhamdulillah, nikmat minallah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Al-Habib Umar, ketika mahlul qiyam, hadirkan dalam hati, wahai Rasul, jangan lupakan kami di hari kiamat dengan syafaatmu wahai Rasul. Alhamdulillah, kita punya Nabi begitu sayang kepada kita, sehingga dikatakan dalam riwayat yang sahih dari Imam Bukhari wa Imam Malik dalam Muwatta'nya, di mana Nabi mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Kata Nabi SAW, seluruh Nabi Allah berikan satu doa yang mustajab. Doa ini minta apapun pasti Allah kasih. Tapi semua para Nabi sudah menggunakan doa itu. Ada untuk dirinya, ada juga untuk keluarganya. Tapi begitu sayangnya Nabi kepada kita, doa pamungkas ini Nabi belum gunakan. Alhamdulillah, di dunia belum digunakan oleh Nabi. Nabi simpan di yaumil qiyamah untuk menjadi syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka sungguh beruntung kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatnya, para anbiya terdahulu berharap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa pangkat mereka sebagai nabi dan rasul, tapi mereka tahu kemuliaan kekasih daripada Allah taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ikhwan muslimin, ada satu sufi kabir namanya Abu Abbas Al-Mursi. Ya, beliau mengatakan al-anbiya ila umamihim atiyah. Para nabi yang Allah utus sebelumnya itu diutus kepada umat mereka sebagai pemberian. Wa nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadiah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita sebagai hadiah dari Allah. Hadiah. Bahkan dikatakan oleh beliau, farkun bainal atiyah wal hadiyah, perbedaan antara hadiah dan pemberian atiyah, li'annal atiyah lil muhtajin wal hadiyah lil mahbubin. Kalau pemberian diberikan kepada yang butuh, tapi kalau hadiah diberikan kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama ana rahmatun muhdah. Kata Nabi SAW, saya adalah rahmat yang Allah utus di alam dunia ini, dan saya adalah hadiah dari Allah untuk kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan muslimin, nikmat terbesar. Tanpa kita minta Allah sudah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan hubungan ini sebagai wasilah untuk mengeratkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah, di yaumil qiyamah kita akan lihat siapa makhluk terbaik. Imamul alal itlaq, pemimpin dari seluruh pemimpin secara mutlak. Beliau pemimpin di yaumil qiyamah, Nabi Muhammad. Beliau pemimpin di surga, Nabi Muhammad SAW. Beliau pemimpin di hadapan Allah ketika tidak ada satu makhluk bisa berbicara di hadapan Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya makhluk yang ketika Allah ciptakan, Allah banggakan ciptaannya adalah penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya pemimpin seluruh anak Adam di yaumil qiyamah, tapi saya tidak bangga. Wa fir riwayah, ana sayyidul alamin yaumal qiyamah wala fakhr. Saya pemimpin seluruh makhluk di yaumil qiyamah wala fakhr, dan saya tidak bangga. Abu Abbas Al-Mursi meriwayatkan Rasul SAW menafsirkan sendiri hadis tersebut. Beliau mengatakan maknanya la fakhra bisiyadah wa innama aftakhiru bil ubudiyyati lillahi rabbil alamin. Saya tidak bangga dengan jabatan, kata Nabi. Nabi katakan, saya diangkat menjadi pemimpin di yaumil qiyamah. Demi Allah, saya tidak bangga dengan jabatan itu. Akan tetapi yang saya bangga, jabatan saya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa diterima oleh Allah ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kita rizki bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau hadir dengan ruhnya menjelang wafatnya kita,
membantu kita dengan syafaatnya hingga kita bisa selamat sampai masuk ke dalam surga, berkumpul bersama beliau, berkumpul dengan para anbiya, berkumpul dengan para aulia, berkumpul dengan kaum solihin, berkumpul dengan para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kami berikan kepada guru mulia kami Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf yang telah memberikan mau'izah hasanah kepada kita semua. Selanjutnya kepada guru kami yang mulia Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar, kepada beliau untuk memberikan mau'izah hasanah kepada beliau dengan penuh hormat kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الفتاح الرزاق الكافي الغني الوحيد المجيد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih loyo kayaknya, ngantuk kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau ngajarin bukan ngajarin, nyontoin salam yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Ya, sekalian supaya witir. Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dianggap enteng nih, ilmu nih. Salah, kurang alif lam, kurang afdal. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ghamarul wujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin syamsil mawjudah في هذه الليلة وفي كل الليلة إلى آخر الساعة وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحلو والعقد المكرمون, para habaib, para alim ulama, para asatiz, tokoh masyarakat, sipil ataupun militer. Ada nggak militer? Kepolisian ada nggak? Diundang besok-besok supaya elemen masyarakatnya lengkap. Karena ini negara nggak bisa berdiri sendiri, harus ada pejabat, harus ada ulama, harus ada umara. Ya, mobil khusus tamu kita nih, teman sohib main bola dulu, sekarang ketemu di sini ternyata. Alhamdulillah, Al-Habib Ahmad bin Thaha Al-Haddar, semoga beliau panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala urusannya, dalam safarnya mudah semua. InsyaAllah dapat janda lagi, kita doain. Sebulan soalnya di sini. Kalau nggak sebulan di Ternate biasa kena debu lama-lama, Beb. Dapat tuh biasanya. Biasanya, anak aja dapat dulu. Ustur. Halu mastur. Wal Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, ya. Ini kita punya ustadz sekarang. Dulu kulit aneh.
Tapi anak banyak ambil ilmu sama dia. Anak nggak malu, anak nggak gengsi. Nih ilmu nih, banyak orang sombong, ya. Kalau sama anak muda, sama anak kecil nggak mau ngambil hikmah. Ya. Al ilmu harbun lil fata'il muta'ali, kasail harbun lil makanil ali. Ilmu adalah musuh bagi pemuda yang tinggi hati, sebagaimana air terjun musuh bagi dataran yang tinggi. Nggak mungkin air terjun pasti turun ke bawah, kecuali air apa tuh, air mancur. Air mancur naiknya ke atas, tapi air terjun ke bawah, sifatnya air bakal turun ke bawah. Nah ilmu harus merunduk. Kalau mau dapat ilmu harus tawadhu. Kalau nggak tawadhu nggak bisa dapat ilmu. Kelihatannya aja hafal Quran, kelihatannya aja hafal hadis, tapi kadang-kadang nggak menyentuh, kadang-kadang nggak ada amalan, kadang-kadang ada ria, kadang-kadang jadi ujub, jadi sombong, nganggap enteng orang. Nah, oleh sebab itu ayo dengan peringatan Maulid Nabi kita niatin nih, ya semoga kita jadi jiwa-jiwa yang tawadhu, ya, menerima hikmah. Dalam pepatah Arab, huzil hikmah walau min afwahil majanin. Ambillah hikmah walaupun dari mulutnya orang gila sekalipun. Orang mabok tuh ya. Ngomong bener, ambil. Kenapa? Ilmu permata. Berlian, jatuh di comberan, lu ambil, cuci, bersih, jual. Bisa zuat lagi. Anda bikin bercanda supaya nggak tegang. Ini ketegang-tegang ini akhirnya jadi tegang saraf perang. Ini Israel sama Palestina sampai sekarang gara-gara bacot nih, gara-gara mulut. Nggak ada yang mau ngalah. Ya kita tetap dalam kebenaran. Ya enggak? Ini hati-hati nih, lisan tak bertulang. Ya enggak? Kita ngomong salah bisa jadi perang. Perang saudara, perang tetangga, perang kampung, perang masih ada nggak tuh perang kampung? Mangga Dua sama ini Bahlul. Ngana dibilang penakut aja nggak tahu. Sok berani, kita berani, kita jagoan. Laisal qawi bi sur'ah. Kata Nabi, orang kuat itu bukannya hebat begulat, bukan. Orang annamal ghabi man yamsaku nafsu indal ghadab, bisa mengendalikan jiwanya ketika marah, itu orang hebat. Allahu akbar. Takbir. Jangan takut sama takbir. Boleh, kenapa sih Habib bilang enggak boleh takbir? Cuma lillahi ta'ala. Jangan lupa pakai politik. Bukan manas-manasin provokator orang, ya. Enggak. Ini nih ilmu nih. Kita ambil hikmah, ya. Wal Habib orang tua kita. Anak-anak ngomongnya santai, nyambung. Nanti kita sapa lagi Habib orang tua kita, Habib Alwi bin Mahdhar As-Segaf, ya. Albar, karena Zuat sama As-Segaf, Syarifah Gamar binti Hasan, jadi banyak As-Segafnya. Nah, Habib Alwi ini Albar yang lembut, saya katakan terus terang. Banyak Albar serem-serem, nakut-nakutin orang. Waduh, nggak boleh ceramah lo. Kita lah biasa baca maulid doa langsung. Bahlul dipiara, jangan dipiara bodoh. Piara kambing, piara ayam, nanti bertelur kasih yang aneh. Ini alergi mendengar ceramah, heran gue. Ya, saya nasihat buat diri saya, bukan tidak menyebut individu, walaupun tidak umum. Karena apa? Nabi nyatakan ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa? Lillah, wali rasulih, wali aimatil muslimin, wa amati. Karena Allah, karena Rasul, karena para ulama, para umara. Nah, ini nasihat. Ya, kalau saya ngomong nunjuk orang, ini 3 jari ke saya, 1 ke orang. Siapapun orang yang memberi nasihat, nasihat buat diri sendiri. Saya kalau nggak disuruh ngomong, nggak ngomong. Min imtithal al-amr aula min sulukil adab, kata ulama. Melaksanakan titah itu lebih utama dari menjaga etika. Ini kata ulama apa? Fuqaha usuluddin, ya.
Nanti babnya ada lagi. Ada sulukul adab lebih utama dari imtithal amr, ada tempatnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq diperintah sama Rasul detik-detik mau meninggal, Rasulullah sakit. Muru Abu Bakar bisalah. Perintahkan Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu suruh ngimamin, gantiin saya posisi jadi imam. Siti Aisyah bilang, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tuh hatinya lembek, gampang cengeng, nangis. Ya. Sedikit nangis, tak mampu dia. Ini Nabi yang ngomong nih. Enggak. Allahumma sholli. Saya Umar ngimamin. Rasulullah ulang lagi, muru Abu Bakar bis shalah. Saya perintahkan Abu Bakar yang ngimamin. Ini saya ngomong cerita nih, sejarah nih. Kadang-kadang tuh kita nggak taat sama guru, suka ngelawan. Padahal kalau dalam ilmu tasawuf yang tinggi, sami'na wa ata'na udah. Kalau udah dengar, saya taat. Jangan protes. Tapi ini terjadi di zaman Rasul. Abu Bakar mimpin, maju. Di tengah-tengah salat, Rasulullah datang jadi makmum. Bagaimana adabnya Sayyidina Abu Bakar? Mundur. Ada guru datang. Allah, indah ini akhlak. Nggak ada yang lebih indah dari akhlak. Perempuan cantik nggak berakhlak nggak indah, nggak cantik. Laki-laki ganteng nggak akhlak nggak indah, nggak bagus. Pejabat nggak akhlak nggak bagus. Ulama apalagi ngerti agama. Oh Allah mau sombong apa lu? Lu udah tahu ngaca. Sebelum lu ngomong ngaca dulu. Misalnya saya ngaca diri sendiri nih, ya nggak? Ilmu cermin, mar'ah, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Kita ngaca. Nah, itu babnya beda lagi. Di sini menjaga etika lebih utama dari melaksanakan adab. Tapi hikmahnya apa? Ternyata sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar yang jadi khalifah. Zahir dibaiat oleh Sayyidina Umar, aku membaiat Abu Bakar. Keadaan genting, Ansor wal Muhajirin perang, berantem. Rasulullah lagi dimandikan. Jenazahnya Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Butham, ya, Syekran, lain-lain. Ini jadi perdebatan nih, gara-gara ini nih. Ya. Mana yang harus jadi khalifah, Ali apa Abu Bakar? Ya enggak? Sejarah ngomong. Abu Bakar telah dibaiat menjadi khalifah. Orang dalam keadaan galau, sholat, nyolatin Nabi Muhammad SAW, berbondong-bondong. Ada yang menyatakan Selasa dikubur, ada yang menyatakan Rabu sore dikubur. Semua sholat sendiri-sendiri. Sahabat 124.000 sholat. Hari Rabu baru diwafat. Senin meninggal, 12 Rabiul Awal, Rabu baru dikubur. Khalifah udah ada. Al-Ansor mengatakan, kami jadi menteri. Kata Muhajir, kami jadi khalifah. Wah, masing-masing bagi. Ansor, Muhajirin wal Ansor. Diangkat, Sayyidina Abu Bakar khalifah. Umar histeris, siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat akan kutebas. Saking cinta. Ali diam mandiin. Umar, Utsman diam duduk, nggak bisa. Setelah selesai penguburan nih, ya, Siti Fatimah, engkau menginjak tanah Rasulullah, tega kamu. Mau nggak mau, masa nggak dikubur? Dikubur. Khilaf, ada yang menyatakan di rumah Siti Aisyah, ada yang menyatakan di rumah Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra. Jadi sejarah itu khilaf, banyak versi. Antum jangan lihat dari satu sisi, lihat dari kanan, dari kiri, dari belakang. Beberapa dimensi, itu sejarah. Semakin banyak baca buku, tahu sejarah yang benar. Ya, namanya juga sejarah. Ya enggak? Kadang-kadang itu
benang itu, tali itu kadang-kadang jadi lebih panjang, kadang-kadang lebih pendek. Dari mulut, sifatnya dari mulut ke mulut. Anak bilang, Rahman, beliin kambing sekilo. Bilang tuh suruh sama dia. Tengah jalan dia lupa. Setengah kilo. Bisa bilang 2 kilo. Ada manusia. Kita harus tahu bahwa kita adalah manusia. Mahalul khata wan nisyan, tempatnya salah, tampaknya kesalahan. Ya. Kalau sahabat-sahabat aja tidak maksum, punya kesalahan, apalah kita manusia biasa. Jadi kalau kita mau ngorek-ngorek kesalahan orang, semua orang salah, nggak ada yang benar. Ada apalagi perempuan, perempuan nih hati-hati nih ibu, ya. Suami so soleh, diceritakan orang-orang dulu bisa terbang. Dia bilang ngana terbang masih miring. Padahal wali udah bisa terbang. Ya Allah, masih lu cari lagi kesalahan. Astagfirullah. Ini kita manusia man. Jadi kita ayo kembali, ya. Jadi manusia yang betul-betul, ya, jiwa, juangnya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang dengan harta dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya. Lu nggak punya apa-apa, doa minimal. Doa aja malas, pelit. Wah ini Habib Bagir kawin lagi, punya anak laki-laki, doain. Itu sayang sama guru berarti cinta. Diam-diam kirim rekening, ada nomor rekening anak tuh, ya nggak usah ngomong. Sedekatus sir tutfi ghadabar Rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan kemarahan Allah. Jadi kalau kita nasibnya jelek terus, mungkin kita dalam murka Allah tuh. Hati-hati. Ya, cara menghilangkannya bagaimana? Sedekah. Sembunyi-sembunyi, jangan makan puji. Mana pun disebut aja. Sadiki kita nih, gara-gara kita nih. Kita gara-gara banyak. Hasah. Itu bahlul tuh simat. Walau afdal muftun, seandainya seorang semua berfatwa, saya tidak akan. Ini kan sombong. Ulama dulu nggak begitu. Mazhabi sahih wa yahdamil khata. Mazhabku benar, tetapi ada kemungkinan salah. Mazhab mereka salah, tapi kemungkinan benar. Jadi kalau ente mazhab Syafi'i, ente pakai mazhab apa nih? Hanafi apa Syafi'i ente? Ente Syafi'i apa Hanafi? Ente Hanafi terus, sekarang Syafi'i. Mazhabnya Hanafi. Nah contoh ini contoh. Ana punya mazhab Syafi'i, ana yakini benar. Ya, dan mazhab saya benar, tapi ada kemungkinan salah. Saya mazhab Hanafi, saya anggap salah, tapi ada kemungkinan benar. Itu orang alim namanya, punya ilmu. Jangan pakai dada. Anu khairun, itu iblis tuh. Enggak, sombong. Anu lebih baik dari Adam. Adam diciptakan dari Adam, dari api, dari tanah. Aku dari api. Api lebih hebat dari tanah. Syahad. Kenapa Nabi Adam diperintahkan sujud? Orang disuruh sujud kepada Nabi Adam, Allah suruh sujud. Kenapa? Karena Nabi Adam punya ilmu. Allah ajarkan ilmu sama dia yang tidak diajarkan kepada segala malaikat. Wa 'allamal asma'a kullaha fa'aradal malaikat. Diajarin semuanya. Kata Imam Suyuti, hakikat nama-nama ini semua nih, tiang, ini kipas angin, ini tembok, itu bahasa udah diajarin ke Nabi Adam. Dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Turki, semua diajarin. Tapi hakikat asma tersebut hanya 5. Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, wa Husain. Ini Nabi Adam punya kunci, punya ajian sakti. Allamal asma'a kullaha. Karena dia tahu 5 nama ini, sujud hai malaikat. Hormat maksudnya, bukan sujud ibadah. Hormat. Ya, ihtiram. Illa iblis. Iblis enggak mau sembah. Aba wastakbar. Enggan dia, sombong. Nah ini. Jadi kita harus mengakui kelebihan orang, ya. Jangan kita sebelah mata, apalagi 2 belah mata. Nah, ya enggak?
Ain, mata nih. Kita melihat sebuah nikmat, jangan kita hasud. Karena orang hasud berarti hakikatnya tidak menerima takdir Allah. Orang dikasih ilmu, orang dikasih harta, orang dikasih jabatan. Siapa yang ngasih? Hakikatnya Allah. Kalau kita cemburu, toko dia nih laku. Wah, gue santet nih. Gue bikin doti-doti. Kita datang ke dukun. Bagaimana? Berarti lu nggak berani, nggak percaya rezeki itu dari Allah. Rezeki dari Allah, nggak akan ketuker. Toko samping-sampingan, jual barang yang sama, tidak akan ketuker. Pelanggan toko ini ada, pelanggan toko ini juga. Itu. Nih, asik nggak? Asik nggak? Sama, lanjut apa lanjut? Ini ada Habib Bogor nih, Bogor. Anda punya tempat kelahiran nih, kita punya Allah. Jadi antum nih, kalau besok ke Bogor mau masuk ke Safari Garden Ciberem, Sukabumi, lewat dulu, ya, mampir dulu ke rumahnya Habib Ahmad. Beliau menjual mebel dan kambing etawa dan lain-lain. Jadi dipotongin kebuli dan ya, nah itu supaya tahu, ya. Al ilmul katsir wal waqtul katsir, ilmu banyak tapi waktu juga membatasi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Dan saya mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu tanggal 22 September di Majlis Al Khair wal Barakah. Undangannya jam 8.30 tapi mulainya jam 9. Jangan jam karet lagi. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya kami berikan kepada guru kami yang mulia Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar yang telah memberikan mau'izah hasanah. Untuk selanjutnya kepada Habib Ahmad bin Thaha Al-Hadar, lakumul kalimah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para habaib, وبالخصوص سيد الوالد الحبيب علوي ابن الحبيب محضار البار، وأخينا المكرم الحبيب محمد باقر بن أحمد بن حامد بن شيخ أبي بكر بن سالم، والداعي إلى الله أخينا الحبيب عبد الرحمن ابن الحبيب كامل السقاف، وأخينا حجة الإسلام الأستاذ الداعي إلى الله أحمد الحنفي، متعنا الله بطول حياتهم وباستقامة طريقهم في العلم، في علم الله وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Juga kepada orang tua-tua kita yang duduk hadir di sini, yang senantiasa tidak putus-putusnya mendoakan kita yang muda-muda ini di sini. Mudah-mudahan apa yang beliau panjatkan, yang beliau munajatkan bagi yang muda-muda di sini, baik santri ataupun yang lainnya, menjadi khairukum anfa'ukum linnas. Amin ya rabbal. Hadirin sidang Maulidir Rasul fi Masjidil Amin. Alhamdulillah, luar biasa sudah sama-sama kita dengarkan bagaimana
yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ahmad Al-Hanafi tentang agungnya hari lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana seorang yang kafir pun mendapatkan kenikmatan dari itu. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yawmal itsnaini daiman yukhaffafu anhu limadha lissururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi ahmada masruran wa kana muwahhida. Kalau orang kafir sudah datang cercaan sama dia terhadap orang tersebut dengan ayat tabbat yada di neraka mukhallada khalidina fiha. Ata annahu yawmal itsnaini daiman. Ada satu hadis datang bahwasanya tiap Senin, selalu tiap Senin, yukhaffafu anhu, diringankan buat dia. Kenapa? Lissururi bi ahmada, karena gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana kalau orang kafir diringankan siksaannya, kira-kira kalau mukmin bagaimana? Kita pikirkan sendiri ya. Itu apa yang barusan sedikit dijelaskan oleh Al-Ustadz Ahmad Al-Hanafi ya. Jadi nama Ahmad ini termasuk nama Rasulullah. Di Taurat dan di Injil, kitab terdahulu sebelum Al-Quran, namanya Ahmad. Di kitab terdahulu sebelum Al-Quran, nama Rasulullah adalah Ahmad. Nanti kitab yang belakangan Al-Quran barulah namanya Muhammad. Kitab terdahulu namanya Abdullah. Kitab belakangan namanya Ubaidil. Kira-kira kalau tidak diakui, kalau yang diakui adalah kitab terdahulu, berarti nama Muhammad, nama Nabi kita, nasabnya kira-kira batal begitu. Kalau kita mau ikut dorong pikiran, dompe akal. Paham nggak? Min ba'di ismuhu. Kalau kita berpatokan kitab yang dahulu, udah masalah ini kita tinggalkan dulu. Hadirin rahimakumullah, wah luar biasa juga apa yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Inna likulli nabiyyin da'wah mustajabah. Tiap-tiap nabi itu memiliki doa yang diijabah. Tiap-tiap nabi. Sedangkan umat Nabi Muhammad, kalau kumpul 40, majtama'al arba'una min ummati illa wujida fihi waliyun fi istijabatid du'a. Alhamdulillah, kita sama-sama berkumpul. Ada orang tua-tua kita di sini baca maulid, baca tahlil, baca doa. Mungkin bukan Habib Ahmad, mungkin bukan Habib Bagir, bukan Habib Abdurrahman, bukan Habib Alawi, bukan Ustadz Ahmad Al-Hanafi, ataupun yang sepuh-sepuh. Barangkali ada yang di pojok sana, yang Allah lihat, yang Allah sayang, yang kita ikut semua makmuman kepada beliau fi istijabatid du'a. Dan termasuk daripada keagungannya baginda Nabi Muhammad, kita bisa kategorikan doa ini
semua seorang hamba meminta kepada Allah, Allah ijabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni, minta. Ad-du'a, at-talab minal asfal ilal a'la. Permintaan, talab. Kalau dari atas ke bawah namanya amr. Kalau sesama namanya istilam. Amma du'a at-talab minal asfal ilal a'la. Semua yang berdoa kepada Allah, yang meminta kepada Allah, Allah janji. Beda sama janjinya itu yang di baliho. Panjang lagi ya. Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah akan diijabah. Cuma belum tahu. Mungkin diijabah langsung minggu depan, bulan di muka, tahun di muka. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kita diajarkan ini namanya doa level yang pertama. Langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa level kedua. Mungkin sebagian saudara-saudara kita tidak sepakat, tidak sepaham, tidak sejalan, tidak beriringan dengan keyakinan kita ini. Kita orang tua-tua kadang-kadang antar patorang ziarah kubur, ziarah sama orang alim, ziarah kepada para ulama, para aulia. Ada satu cerita tatkala Nabi Allah Zakaria alaihi salam, falamma dakhala Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala anna laki hadha qala hadha min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini ayat dibaca oleh guru saya Al-Habib Abdul Qadir bin Salim Al-Khirid ketika beliau ziarah ke makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam hari Jum'ah tahun 2001 Hijrah, 2001 Masehi. Ziarah Zambal, kemudian beliau diberikan waktu untuk ceramah. Beliau sampaikan ini ayat. Jadi Nabi Allah Zakaria itu beliau selalu mengantarkan makanan kepada keponakannya Sayyidatina Maryam binti Imran. Mengantarkan makanan karena Siti Maryam itu i'tikaf di masjid, di mihrab masjid. Datangkan makanan, ya. Datangkan makanan, kemudian falamma dakhala Zakaria al-mihrab, tatkala Nabiullah Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, wajada 'indaha rizqa. Beliau dapati kok ada duren ini. Sedangkan misalnya duren itu bukan musimnya. Qala anna laki hadha, dari mana ini yang kau dapatkan wahai Maryam? Ada yang kirim kah? Mungkin Ibu Nona yang kirim. Ibu Nona kirim angka durian Anna laki hadha? Hadha min indillah. Ini datangnya dari Allah Subhanahu. Apa pelajaran yang bisa kita tarik dari sini? Sadarlah Nabi Allah Zakaria bahwa keponakannya termasuk orang yang mulia, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan, berikan karamah. Ada makanan dari langit didatangkan oleh Allah Subhanahu
Akhirnya ayat berikutnya, hunalika, di tempat itu juga, di mihrab, di mana i'tikafat Maryam, Sayyidatuna Maryam i'tikaf, di tempat itu juga tidak bergeser. Da'a Zakaria rabbahu, Nabi Allah Zakaria meminta kepada Tuhannya. Jadi bukan minta ke kuburan. Kita ziarah saudara-saudara semua yang ada di luar, kita yang di dalam masjid ini kalau ziarah bukan minta kepada kuburan. Kita minta kepada Allah Subhanahu. Da'a Zakaria rabbahu, minta kepada Tuhannya. Apa permintaannya? Suatu permintaan yang Allah Subhanahu wa taala belum kabulkan. Kayak kata tadi Habib Abdurrahman bin Kamil bilang ada doa yang masih, doa para nabi semua sudah habis. Doanya Nabi Zakaria barangkali sudah habis. Beliau sengaja berdoa di depan orang yang punya karamah, orang yang punya kelebihan, orang yang punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'a Zakaria rabbahu, permintaan yang Allah belum mengabulkan. Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah, ya Allah anugerahi aku dzurriyyah yang baik-baik. Digarisbawahi oleh ulama bahwa ketika beliau berdoa di depan orang yang punya karamah, yang punya kelebihan, maka tadi minta 100 juta diberikan 1 miliar oleh Allah Subhanahu. Mintanya dzurriyyah thayyibah, tapi dapatnya nabiyan wa rasula. Fabasyarnaha bi Yahya. Kami berikan kabar gembira dengan akan lahirnya Nabiullah Yahya bin Zakaria. Tapi belum kabul, soalnya hamil dulu. Betul? Nah begitu. Doa level yang kedua, kalau kita berdoa di depan orang yang saleh, kita berharap, kita minta atau kita minta didoakan, datangi orang saleh, datangi guru-guru kita, datangi para ahli ibadah, baik yang ada ataupun yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal itu beliau, la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan sangka meninggal dia orang. Ahya'un 'inda rabbihim, hidup. Wa hum yurzaqun, dikasih rezeki sama Allah. Tinggal kita minta kepada Allah. Ingat, da'a Zakaria rabbahu. Cuma di depan mereka husnudzan, supaya mereka mengamini, memintakan supaya digabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu. Kira-kira nyambung enggak nih? Nyambung. Fabasyarnaha bi Yahya, kontan belum dikasih, tapi nanti ada interval waktu untuk hamil dan masa melahirkan. Itu yang kedua levelnya. Kalau yang ketiga, ya, yang ketiga Allah cuma janji kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya ya Rasulullah, Allah yang langsung bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya umatmu berlumuran dosa, zalamu anfusahum, zalimi diri mereka sendiri, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 tahap. Ja'uka, mendekati engkau ya Rasulullah. Fastaghfirullah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah. Yang ketiga, wastaghfara lahumur rasulu, dan engkau ya Rasulullah istaghfara lahum, memintakan ampun buat mereka.
Ini ayat dibaca oleh seorang badui tatkala berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca ini ayat, dipuji-puji Rasulullah, kemudian ditagih sambil menangis. Ini orang Arab ditagih, mana ya Rasulullah, mana janji Allah, ya Allah, mana janjimu kepada kekasihmu, aku punya dosa yang banyak, aku minta diampuni dosa oleh engkau. Mana janjinya, la wajadullaha tawwabar rahima, benar-benar mereka telah mendapati Allah sebagai zat pemberi taubat dan zat yang maha penyayang. Kalau ayat lain, yajidillaha ghafurar rahima, astajib lakum, akan diijabah. Tapi ini la wajadullaha tawwabar rahima, ada lam taukid di sini. Betul-betul wajadu fi'il madhi, telah, simple past tense, bukan lagi simple future tense. Tolong kalau salah dikoreksi. Ya. Ini simple past tense, telah diampuni. Mana buktinya aku telah diampuni? Fanama 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahad min kubar al-ulama, الشيخ الإمام العتبي، نام عند قبر النبي، قريب يعني عند قبر النبي، فجاء في منامه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال قم يا عتبي أدركه وقل له إن الله قد غفر له. Ya Utbi, Imam Utbi ini gurunya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau tatkala tidur di dekat makamnya Rasulullah, datang di dalam mimpinya Rasulullah membangunkan beliau. Kemudian, bangun wahai Utbi. Susul itu orang Arab, bilang sama orang Arab, Allah sudah mengampuni dosa orang Arab tersebut. Allah ingin membuktikan ayatnya betul, ayatnya merupakan satu mukjizat. La wajadullaha tawwabar rahima. Nah, demikianlah keutamaan daripada mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Ja'uka, hingga Imam Haddad di dalam qasidahnya, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah 'inda Allah, innal musiiina qad ja'uka. لماذا المجيء إلى رسول الله؟ للذنب يستغفرون الله. Ya, di dalam qasidahnya jaddina Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim, ya Rabb Makkah was-Safa, wahai Tuhannya Makkah, Tuhannya Safa, bi Muhammadin, dengan berkah Rasulullah, dengan kita berkah kita mendekatkan diri kepada Rasulullah. Ighfir lana ya sami'an lidu'ana, ya Rabbi bil Mustafa ighfir, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya wasi'. Ini qasidah-qasidah ini kalau kita biasakan kepada anak-anak kita, karena ini ada dalilnya semua di Al-Quran. Tidak percuma para ulama, para salihin menyusun daripada qasidah-qasidah ini. Bukan cuma lagu-lagu yang kita hafal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, mengingat waktu sudah menunjukkan ini lain sepuh. Berhubung waktu sudah sedemikian dekat, mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengarkan daripada beliau-beliau ini mendatangkan manfaat buat kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam
أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمينين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل قطر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل الأتقياء العلماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من للحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب استغفر الله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.